Shalom. 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 Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Mungkin tadi pagi kita sudah bersenang-senang dengan perayaan 17 Agustus. Mungkin yang ada di kampung-kampung kita ya Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya percaya bahwa kita ada di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara menghormati hari Sabatnya Tuhan. Walaupun kita disibukkan dengan segala perayaan 17 Agustus, tapi tetap kita mau menyediakan waktu hari Sabatnya ini miliknya Tuhan. Dan kita mau persembahkan hidup kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Yang setuju bahwa kita mau senangkan hati Tuhan, kita boleh bangkit berdiri bersama di tempat ini. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita di dalam doa. Kita mau fokuskan pikiran, perasaan kita, semuanya tanggalkan segala beban di bawah kaki Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami umat pilihan Tuhan, kami umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kami sudah dimerdekakan dengan darah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami membawa hidup kami membawa pujian kami kepada Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui nyanyian syukur kami yang kami naikkan kepada Engkau. Karena kami tahu kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan Yesus, sore hari ini kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan. Karena kehadiran Tuhan melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Ada sorak-sorai terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa pemulihan, kuasa kemenangan kami rayakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dedikasikan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Umat yang percaya mari bersama katakan dikatakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hidup kita tidak akan sama di dalam Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita sudah dimerdekakan dengan darahnya yang luar biasa, yang menebus segala dosa kita. Kita akan pekikkan merdeka Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dimerdekakan oleh darah Yesus dan kita merayakan bersama kemerdekaan RI ya, kita mau rayakan bersama-sama pekik merdeka. Kalau saya katakan merdeka, Bapak Ibu katakan merdeka, merdeka 3 kali, amin. Oke, merdeka, 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 merdeka. Haleluya, Dia yang sanggup mengubahkan hidupmu dan hidup kita tidak akan sama di dalam Tuhan. Ada kemerdekaan. Haleluya.
lain. Hidupmu sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan hidup kita tidak akan sama di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi sore hari ini. Mari berikan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap kami Yesus. Haleluya Yesus Tuhan.
di hadapan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Yesus. Mari Engkau yang akan ubahkan hidup kami, akan menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. biar kami seperti-Mu Tuhan. Biar hati kami seperti hati-Mu, biar mata kami seperti mata-Mu. Jadikan kami
Kerinduan kami, hidup kami terus diubahkan. Hati kami, pikiran kami, mata kami, dan seluruh hidup kami. Untuk kami boleh menjadi saksi banyak orang. Karena hidup kami adalah hidup yang seperti Kristus. Yang dari hari ke hari terus disempurnakan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Untuk itu sore hari ini ajar kami dan ubahkan kami. Sehingga kami terus disempurnakan dari hari ke hari. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Untuk itu berfirman bagi setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita penuh sukacita. Ya, di tempat-tempat kita ada lomba-lomba, di tempat-tempat kita ada banyak aktivitas untuk memperingati kemerdekaan kita di tahun yang ke-77 gitu ya. Nah, tentunya ada satu hal yang indah ketika kita bersama-sama dengan berbagai latar belakang kondisi seluruh warga yang ada di kampung kita di mana Tuhan letakkan kita. Dan saya percaya bahwa hal seperti ini bukan satu kebetulan kalau itu ada di dalam lingkungan kita. Karena disitulah kita harus menjadi garam dan terang dunia. Dan di masa-masa perayaan 17 Agustus ini kita tidak dapat pungkiri bahwa kita ini harus bekerja sama. Baik mereka yang memiliki iman yang sama maupun tidak, dengan segala golongan masyarakat, dengan seluruh karakter yang berbeda-beda yang ada di dalam lingkungan kita. Tetapi kita harus terus bertumbuh di dalam kehidupan setiap kita sehingga kita menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentunya tidak bisa bekerja sama kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang bagaimana kita harus membangun hidup sebagai orang percaya, membangun kerjasama di komunitas kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik. Di dalam hidup keluarga kita, suami istri harus punya satu kerjasama yang baik. Antara bapak dan ibu harus bekerja sama dengan baik sehingga keluarga akan merasakan berkat dan sukacita. Kita sebagai anak dan orang tua, tentunya anak dan orang tua juga harus membangun sebuah kehidupan yang sama-sama bekerja atau bekerja sama. Bapak ibunya kepengen anaknya pinter, anaknya berhasil, tetapi anaknya tidak punya komitmen untuk mau bekerja sama dengan orang tua, untuk menjadikan sebuah cita-cita luhur orang tua itu terjadi, maka seringkali kegagalan dialami. Bapak ibunya mendukung begitu luar biasa, bapak ibunya menyediakan berkat luar biasa untuk anaknya studi lanjut, tetapi karena tidak ada kerjasama yang baik antara anak dan orang tua, cita-cita luhur itu hilang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau di antara suami dan istri punya satu tujuan yang indah tetapi tidak mau bekerja sama. Yuk kita mencukupkan dan menyejahterakan keluarga kita. Suami bekerja, istri bekerja, tetapi antara suami dan istri tidak ada kerjasama, maka cita-cita untuk membahagiakan, untuk membuat hidup keluarga kita ini semakin bersukacita akan gagal. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama yang baik. Suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Suami kerja sendiri, istri diam saja. Atau sebaliknya, istri berjerih lelah dari pagi sampai malam, suami diam saja, tidak mau membantu, tidak mau bekerja sama. Tentunya akan ada pencapaian yang tidak berhasil di dalam hidup keluarga kita. Nah, demikian juga di dalam lingkungan pekerjaan kita. Antara bawahan dan pimpinan perlu ada kerjasama yang baik. Kita sesama departemen, kita harus memiliki kerjasama yang baik. Kalau tidak, sinergi tidak akan terjadi, dan apa yang dilakukan dengan pencapaian-pencapaian yang ada di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita juga akan berantakan. Makanya kita perlu belajar sore hari ini, kita akan belajar seni bekerja sama. Kenapa? Karena dengan bekerja sama maka perkara-perkara yang besar bisa terjadi. Suami istri yang punya kesepakatan untuk bekerja sama dan mereka tahu seninya untuk bekerja sama, maka kedua-duanya akan saling
menyesuaikan diri sama-sama, kedua-duanya akan belajar untuk saling menutupi kelemahan masing-masing dan mempergunakan kelebihan dan karunia-karunia yang ada di dalam hidupnya untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan, mari buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Roma pasal yang ke-12 ayat yang 15 sampai yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Alkitab kita berkata, jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, kita di sana akan menemui ini sebetulnya seninya untuk kita bekerja sama. Kadang-kadang orang tidak mengerti prinsip-prinsip bekerja sama sehingga sulit sekali di dalam hidupnya membangun pola hidup kerjasama. Di dalam keluarga membutuhkan kerjasama, di dalam pekerjaan kita membutuhkan kerjasama, di lingkungan masyarakat kita membutuhkan kerjasama. Dan ketika kita tidak mengerti seni untuk bekerja sama, maka kita merasa nggak nyaman di tengah-tengah keberagaman yang ada. Suami istri wataknya berbeda, kebiasaannya berbeda. Kalau tidak tahu seninya untuk atau rahasianya untuk bekerja sama, meskipun secara status, secara realita mereka adalah suami istri, tetapi pada prinsipnya mereka tidak bisa bekerja sama. Mereka jalan sendiri-sendiri. Nah, sore hari ini kita belajar bagaimana kita membangun sebuah kerjasama. Di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan selanjutnya di sana dikatakan, menangislah dengan orang yang menangis. Ada banyak orang bersukacita kalau ketemu orang yang sedang menangis. Banyak orang senang kalau ada orang yang berduka. Sebaliknya, ada banyak orang yang bersedih ketika melihat orang lain bersukacita. Kehidupan yang mengerikan hari ini sedang terjadi. Ada keirian di sana, ada persaingan di sana. Dan orang yang demikian tidak akan bisa bekerja sama. Makanya Alkitab kita berkata, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kita belajar menempatkan diri kita kepada posisi orang lain. Oh, dia sedang mengalami seperti itu, berarti saya harus bertindak demikian. Kalau kita di dalam bekerja sama melihat rekan kita menangis, rekan kita berduka, kemudian kita tidak membangun kehidupan yang peduli dengan mereka, maka kerjasama pasti tidak akan berjalan. Yang satu merasa sedih, aduh hidupnya kekurangan, utangku akeh. Kita sebagai rekannya berkata, wah minggu ini minggu luar biasa, berkatku itu gak entek-entek, amplop gajian kemarin itu belum tak buka, wes entuk amplop meneh, amplop burung tak buka meneh, iki lho dikei berkat iki, kei berkat iki, kei berkat iki. Kira-kira yang dalam kondisi sedang kekurangan, dibelit utang, mendengar cerita seperti itu, kira-kira mereka terbangun gak imannya? Wah, aku pasti akan sama seperti dia, begitu? Tidak. Yang terjadi pasti begini, kenapa Tuhan? Dia itu amplop yang kemarin tuh belum dibuka sudah dapat amplop lagi. Ini yang amplop yang kedua belum dibuka sudah diberkati lagi. Lah aku ini jengkang, jengking, doa, cari, gumul, ijek tetap podo kekurangan. Tuhan itu tidak
adil, betul. Makanya Alkitab kita berkata, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kepedulian kita adalah satu bagian di mana kita bisa membangun satu relasi yang baik. Saya bersyukur di mana Tuhan ajar, baik saya secara pribadi, baik gereja Tuhan, untuk belajar bekerja sama, berusaha untuk membangun sukacita dengan orang yang bersukacita. Bukan berarti orang yang menangis kita tidak bangun sukacitanya, tetapi di sini berbicara tentang motivasinya. Di sini berbicara tentang bagaimana kita menempatkan diri. Jangan kita beria-ria menjadi sombong, menunjukkan apa yang hari-hari ini membuat kita bersukacita, sementara mereka menangis menghadapi pergumulan permasalahan yang sama dengan kita. Hanya posisinya saja yang berbeda, di mana kita sedang merasakan bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan menyediakan, Tuhan tolong. Sementara Tuhan sedang berurusan dengan dia, diproses. Tuhan tunggu sebentar, sabar sebentar, percayalah aku tidak meninggalkan engkau, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar engkau. Tetapi ketika kita peduli, maka kita bisa membangun sebuah relasi di mana relasi kita akan memberikan kekuatan bagi mereka. Saya bersyukur bahwa kita hari-hari ini diizinkan Tuhan untuk belajar bekerja sama. Di kampung ketemu dengan berbagai banyak orang, dengan berbagai macam masalah dan latar belakang mereka. Tapi hal ini yang akan perlu menjadi satu bagian kita, bagaimana kita meletakkan diri kita untuk memahami mereka. Di dalam kepanitiaan seringkali kalau bicara tentang keuangan, adalah hal yang sensitif. Tetapi bagaimana kita belajar memperdulikan mereka, bagaimana kita belajar mengerti apa sih yang menjadi keluhan mereka, masalah mereka, sehingga hal-hal yang paling baik untuk kita ambil keputusan. Salah satu bagian yang harus kita bangun adalah bahwa kita memahami mereka. Di dalam ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Satu bagian yang menghalangi kita adalah bahwa kita ini menganggap diri kita pandai. Satu bagian yang seringkali membuat kita ini tidak bisa diterima karena kita ini seringkali menganggap diri kita bijak, baik. Maka ketika kita menganggap diri kita pandai, Bapak Ibu, biasanya ketika kita merasa pandai, merasa hebat, merasa paling baik, merasa paling pintar, orang yang seperti ini biasanya cenderung untuk menguasai dan memerintah. Aku yang paling pintar, aku yang paling kuat, aku yang paling kamu harus ikut saya. Meskipun ada relasi, tetapi itu bukan kerjasama. Itu hubungan antara majikan dan bawahan. Tetapi yang Allah mau adalah bahwa kita bekerja sama, sama-sama bekerja. Dan kerjasama tidak bisa terjalin dengan baik apabila kita menganggap diri kita pandai. Alkitab kita mengajar jangan anggap dirimu pandai, jangan anggap dirimu bijak. Kerjasama, melakukan satu pekerjaan yang bersama-sama. Tetapi ada orang yang menganggap paling pandai, paling baik, paling oke. Maka kerjasama tidak akan merasa nyaman. Kami beberapa hampir 4 bulan saya bersama-sama dengan 8 orang. Nah, di dalam proses pembangunan ini ada tukang, ada pembantu tukang. Di situ muncul beberapa kelompok, dari 8 itu muncul 3 kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 3 orang, ada yang sisanya. Nah,
Apa yang terjadi? Salah satu bagian yang membuat mereka merasa terpecah-pecah, tukang sama tukang itu tidak bisa disatukan. Kalau tenaga tukang atau pembantu tukang digabung dengan pembantu tukang, mereka bisa kerjasama. Tapi kalau satu tukang dengan tukang yang lain dijadikan satu untuk melakukan pekerjaan yang sama, kacau, saudara. Kenapa? Karena masing-masing punya cara, masing-masing menganggap diri paling benar, menganggap paling pinter. Jadi tukang ketemu tukang, rame ini, saudara. Awal-awal minggu-minggu pertama saya sempat stres. Sing iki ngomong ngene, sing iki ngomong ngono, sing iki njaluke ngene, sing iki njaluke ngono. Padahal sama-sama membuat pondasi, saudara. Satu pondasi yang sama, tukang yang satu hitungannya begini, tukang yang kedua mintanya begitu. Tukang yang satu ngomong, Pak Mul yang bener tuh begini. Tukang yang satunya bilang, Pak Mul enggak gitu, yang betul begini. Saya yang di tengah-tengah jadi stres. Terus aku manut sopo iki? Tukang iki ngomong ini, tukang kui ngomong ini. Akhirnya, Pak, istirahat sebentar, saya tak ke belakang. Saya masuk rumah, saya bingung. Tuhan, iki aku manut sing ndi? Tuhan, iki manut sing ndi? Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa paling pinter. Akhirnya Tuhan beri hikmat. Kamu lebih cocok yang mana? Lakukan. Akhirnya saya keluar, Pak, saya tidak mau yang ini, saya tidak mau yang ini. Saya maunya seperti ini. Kerjakan seperti apa yang saya minta. Oke Pak, seharian itu kayaknya bekerja sama, saudara. Tapi itu mubeng rono mubeng rene, ngukur kono ngukur rene, nggak jadi sebel, saudara. Akhirnya malam hari, Tuhan, piye ini caranya? Akhirnya setelah 1 minggu kenal karakter mereka, ngerti kebiasaan mereka, bagaimana kelebihan kekurangan mereka. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Si A, si B dadekke siji. Si D, E, F dadekke siji. G sama H jadiin satu. Terus ngerjain apa? Yang ini larikan ke sana. Yang ini larikan ke sana. Yang ini biar di sini. Akhirnya saya atur. Bapak sama ini ngerjakan dapur. Siapa? Jalan, saudara. Mereka bisa kerjasama. Kenapa? Karena tidak saling berusaha untuk mengungguli, saudara. Tapi mereka merasa membutuhkan. Sehebat apapun Pak Tukang, kalau bangun tetap butuh orang untuk apa? Nyekeli, saudara, ya. Menyediakan. Makanya tukang satu, pembantu tukang satu. Saya buat sedemikian dan saya pecah-pecah. Pak, jenengan buat kamar mandi dengan Pak ini. Pak, jenengan masang keramik dengan Pak itu. Pak, jenengan naik genteng, betulkan genteng yang sana dengan Pak itu. Pak ini sama Pak ini ngecat. Mereka mulai bisa bekerja sama. Kenapa? Mereka sadar saling membutuhkan. Mereka sadar sama-sama punya keterbatasan. Pak tukang pinter, tetapi tenaganya terbatas. Dia pandai, tetapi ada keterbatasan. Membutuhkan apa? Okol, tenaga. Saya bersyukur pembantu-pembantu tukang ini roso-roso, masih muda begitu, batu gede gitu. Dari dalam lubang kira-kira 1,20 meter, nggak kuat ngangkat, mereka datang ding, angkat ding, naik blung, nggak perlu dipecah. Tukang pinter, tetapi tenaganya terbatas. Pembantu tukang kuat, tetapi teori cara kerja mereka terbatas. Puji Tuhan kemarin ada yang kejatuhan batu tetapi tidak apa-apa. Sudah dikasih tahu, Mas, jenengan jangan mengungkit batu dari posisi Anda di bawah. Jangan ngongkel batu
mau melepaskan batu, posisi Anda di bawah. Enggak apa-apa Pak, kalau gini kan kekuatannya bagus, kalau dari atas itu berat. Sudah dikasih tahu masih. Dia posisi di bawah, ngongkel batu. Bum, batu lepas, nyepit kaki. Bung, teriak-teriak. Saya datangi, piye Mas? Sakit Pak. Yes, ambil nafas dulu, ambil nafas. Tenang, tenang. Saya panggil yang lain untuk mencoba mengangkat batu yang menindih kakinya. Setelah dinaikkan ke atas, dilihat hanya lecet saja. Ditunggu setengah jam, piye Pak? Enggak apa-apa Pak, perlu ke dokter? Enggak. Perlu pulang? Enggak usah Pak. Bisa melanjutkan kerja? Bisa. Pembantu tukang itu kekuatannya besar, tetapi tekniknya tidak sepintar tukang. Makanya karena tidak menganggap masing-masing pribadi lebih unggul, maka mereka saling berinteraksi, mereka saling bekerja sama, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Saya bersyukur ketika sudah mulai dipecah-pecah begitu, mereka bisa bekerja sama dan optimal. Mereka tidak banyak ngobrol, tidak banyak berdebat, mereka lebih banyak bekerja. Nah, demikian juga dalam hidup setiap kita diajar Tuhan, jangan menganggap diri kita pandai, jangan menganggap diri kita bijak. Karena ketika kita menganggap diri kita pandai, maka kita seringkali ketika menjadi orang yang super power, merasa nggak perlu kerja sama orang lain, aku bisa kok sendiri. Makanya salah satu bagian seni di dalam bekerja sama adalah kita tidak boleh menganggap diri kita pandai. Yang kedua, satu bagian dalam berelasi di dalam bekerja sama adalah bagaimana kita ini tidak membalas kejahatan. Roma 12 ayat yang ke-17 di sana katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita ini adalah garam dan terang dunia. Dan ketika kita di dalam kehidupan kita pengennya membalas apa yang orang lain kerjakan atas hidup kita, maka kita tidak bisa menjadi garam dan terang. Kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena ketika kita ini merasa orang lain sudah melakukan apa yang tidak baik dengan kita, dan ketika kecenderungan kita adalah membalas, maka relasi itu tidak akan bisa berjalan baik. Di dalam hidup kita, di dalam bekerja, ketika ada rekan kerja kita berkata, Mbak, besok aku cuti, tolong ya bantu pekerjaanku. Bapak Ibu bantu enggak? Bantu, satu divisi, satu bagian, satu orang cuti, ya sudah, yang lain akan bantu. Tetapi ketika jatah saudara, Mbak, maaf yo, aku hari ini cuti. Besok aku hari ini cuti karena ada seripah. Tolong ya pekerjaanku. Oh ya Mbak, baik Mbak. Kita tidak masuk kerja hari itu. Tetapi ketika kita hari berikutnya datang, pekerjaan kita berantakan, tidak terselesaikan, kita dimarahi oleh pimpinan. Apa yang kita lakukan? Awas yo, kowe wingi ora mlebu, gaweanmu tak kerjakan, tak bantu. Saiki aku ora dibantu. Titenono, sesuk nek kowe minta tolong lagi, aku pasti tidak mau. Nah, kalau kita punya kecenderungan membalas seperti ini, kita nggak bisa kerjasama dengan baik. Sinergi kita akan rusak. Saya bersyukur itu kalau melihat orang-orang di pasar itu luar biasa. Pedagang itu punya kerjasamanya luar biasa, meskipun persaingannya luar biasa. Tapi kerjasamanya juga tidak bisa diabaikan. Dasaran dengan dagangan yang banyak begitu, kemudian sakit perut saudara, dan harus ke kamar kecil. Garek ngomong karo tonggone, Mbak, tak tinggal sebentar ya. Ditinggal pergi, hilang enggak? Enggak ada yang hilang. Kalau ada yang beli,
Dibantu jualin enggak? Dibantu. Yuk, golek apa? Sing dodol gek neng lor kono, neng pojok ke toilet. Butuh apa? Iki lho aku kok ndelok kacangnya apik men. Ya wis kono, nimbango tak tunggoni gitu ya. Itu orang di pasar, kerjasamanya baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun persaingannya banyak, tetapi ada kerjasama yang baik. Saya bersyukur punya pengalaman di pasar cukup lama karena bapak ibu saya orang pasar. Jadi saya ngerti seluk-beluk orang pasar. Kadang-kadang, Mbak, aku dino iki ra iso dodoli, tapi kene daganganku ora didol. Dino iki rusak. Wes, kono tulung dolen sak payu-payune gitu ya. Pernah kan begitu? Ini bapak ibu yang jualan di pasar. Khawatir enggak? Enggak. Merasa tertolong enggak? Merasa tertolong. Dan kalau toh mereka dititipi enggak mau, kemudian titeno nosok nek aku titipi aku mau, ndak gitu. Ya wis, nek kira gelem tak titipi, tengene ra gelem dititipi, yang kiri mau dititipi. Kiri ndak mau dititipi, depan mau dititipi. Relasinya bagus. Nah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan akan mengakhiri perseteruan yang tidak baik. Ketika kita membangun komitmen bahwa kita tidak membalas kejahatan, maka apa yang buruk itu langsung terputus. Kita sedang menyatakan kasih Kristus, menyatakan perbuatan baik kita kepada orang sehingga orang bisa melihat teladan hidup kita. Iya, wingi ketek wis tak ngenekke kok cek gelem ngewangi aku. Wah, sesuk tak apik lah karo dia. Betul? Kita bisa mengubah orang lain ketika kita tidak memiliki sikap membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang terakhir, seni di dalam membangun sebuah kerjasama adalah tidak hidup di dalam perseteruan. Seringkali kita hidup di dalam persaingan, seringkali kita hidup di dalam pertikaian, perseteruan yang timbul. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, suami istri berseteru terus, bisa? Bisa. Neng-nengan sampai 3 minggu, neng-nengan gak ngomong sampai 1 bulan, itu perseteruan. Dan ketika ada perseteruan di dalam hubungan, maka tidak bisa bekerja sama dengan baik. Untuk itu satu bagian yang harus kita lakukan apa? Kita tidak hidup di dalam perseteruan. Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau sesuatu itu tergantung sama kita, ambillah satu sikap bagaimana kita mau berdamai. Karena ketika kita mau berdamai, di situ kita bisa mengampuni, di situ kita bisa belajar melupakan, di situ kita bisa berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Ini seninya di mana kita bisa bekerja sama di dalam kehidupan kita. Suami istri ada perseteruan, mereka nggak bisa kerjasama. Anak dan orang tua punya perseteruan, mereka nggak bisa kerjasama. Kita di dalam komsel ada perselisihan, ada perseteruan, kita nggak bisa bekerja sama. Di dalam gereja ketika ada perselisihan, ada perseteruan, ada persaingan, maka kerjasama di dalam gereja juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu dalam seluruh sisi hidup kita hari-hari ini, mari kita bangun. Kalau sesuatu itu bergantung pada kita, pilihlah untuk kita hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Ambil keputusan untuk berdamai, melepaskan, belajar mengambil keputusan untuk berdamai dengan cara apa? Melupakan, memaafkan, mengampuni, bahkan berbuat baik kepada mereka. Maka kerjasama kita akan terjalin dengan baik. Hari ini saya rindu bahwa kita memahami fungsi kita ini sebagai saksi Kristus. Dan saksi Kristus tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita tidak punya kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dengan kerjasama itu mereka bisa mengerti standar hidup kita, nilai-nilai kita, cara kita hidup, bagaimana kita menjaga kekudusan, bagaimana kita menjaga hidup benar. Mereka akan melihat Kristus melalui hidup kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan
dengan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu mengangkat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Dalam kehidupan kerohanian kita, ketika kita mendapati komunitas yang bisa bekerja sama, maka komunitas itu akan membantu kita untuk kita menjadi saksi Kristus dan membantu kita bertumbuh di dalam kehidupan takut akan Tuhan. Untuk itu malam hari ini kita berkata kepada Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu, aku mau merendahkan diri dan mau membangun hidup kerjasama yang baik sehingga Injil Kristus diberitakan melalui kehidupan setiap kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi bangkit berdiri berkata, menyenangkan-Mu. Malam hari ini biarlah kerinduan setiap kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kita memuliakan nama Tuhan. Kan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami memiliki kemampuan untuk kami bekerja sama, baik dengan pasangan hidup kami, dengan orang tua kami, dengan keluarga kami, dengan rekan-rekan sejawat kami, dengan rekan-rekan sekerja kami, dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan kami, di dalam RT, RW, dan seterusnya. Kami rindu menjadi saksi Kristus. Untuk itu ajar kami, mampukan kami, untuk kami merendahkan diri kami, untuk kami boleh membangun kehidupan kerjasama yang baik dengan orang lain, sehingga damai sejahtera mengalir melalui kehidupan setiap kami dan mempengaruhi banyak orang. Hari-hari ini ajar kami Tuhan dan Roh Kudus, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan hari-hari ini untuk kami berinteraksi dengan teman-teman di dalam satu RT, di dalam satu lingkungan, di dalam satu RW, untuk kami boleh memperingati hari kemerdekaan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terlibat aktif di dalamnya, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah kami praktekkan hari-hari ini di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bekerja sama dan kami mendapatkan apa yang baik dari kerjasama yang kami lakukan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan Roh Kudus mengajar kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, kita akan